Aparat kepolisian bersama TNI mendatangi rumah influencer Raymond Doni atau DJ Doni. Aparat datang ke rumah DJ Doni untuk melakukan penyelidikan terkait dengan teror yang diterima DJ Doni. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit dan petugas TNI dari Koramil Durensawit pada Rabu malam mendatangi rumah korban di kawasan Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mengecek rekaman CCTV dan meminta keterangan korban DJ Joni. Saat ini petugas sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. Bahkan DJ Doni menyebut bahwa polisi merespon cepat laporan yang dia sampaikan. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan DJ Doni ke aparat kepolisian. Malam 8.24 Pak. 2 orang naik motor lari nganter paket isinya kepala ayam. Sebelumnya influencer Raymond Doni atau DJ Doni melapor ke Polda Metro Jaya terkait dengan teror yang dialaminya. Polisi didesak segera menyelidiki kasus teror yang diterima oleh sejumlah konten kreator. DJ Doni melaporkan teror yang dialaminya ke polisi. Laporan itu dilakukan lantaran DJ Doni menilai teror yang diterimanya tak hanya membahayakan dirinya, namun juga keluarga dan warga sekitar tempat tinggalnya. DJ Doni melaporkan teror itu atas dugaan pelanggaran sejumlah pasal, termasuk pasal terkait pembakaran dan ancaman. Bahkan DJ Doni curiga pelaku teror bukan orang sembarangan karena mengetahui alamat tempat tinggalnya, meski domisili DJ Doni berbeda dari yang tertera di KTP. Nah ini agak aneh juga Mbak ya. Kalau misalnya dilihat alamat rumah saya dari KTP, alamat saya beda dengan KTP sebenarnya. Berarti memang udah agak canggih ini yang bisa tahu sampai rumah saya ini bisa canggih menurut saya. Nggak sembarangan ini Mbak. Bukan orang sembarangan, karena biasa kan orang kalau mau mencari alamat seseorang tuh menggunakan KTP, data dukcapil dan lain-lain gitu kan. Kalau ini enggak, saya juga nggak tahu bisa tahu alamat rumah saya dari mana juga. Bingung juga Mbak. Ini agak canggih menurut saya nih. Sementara itu, polisi didesak untuk mengungkap kasus teror ini hingga tuntas agar tidak menimbulkan prasangka. Polisi bisa menelusuri para pelaku dari data dan informasi awal bahwa pelaku terindikasi pihak yang dirugikan atas aktivitas yang dilakukan oleh para influencer. Di mana negara? Di sinilah kita berharap kepolisian Republik Indonesia, di mana tugasnya adalah menegakkan, di situ sudah jelas tugasnya, menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, menegakkan hukum. Di mana sekarang sudah benar harus bawa ke polisi. Dan kepolisian saya kira tidak sulit untuk mencari hal ini. Tinggal sekarang adakah kemauan untuk memperbaiki keadaan ini atau tidak? Kalau memang kita ingin bersama, ya mari. Pemberitaan ini wajar harus disampaikan supaya semua tahu. Baik. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Kan begitu. Baik, Pak Soleman, kira-kira siapa pelaku teror ini dengan banyaknya aktivis yang terkena teror? Dalam ilmu intelijen selalu yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan ini. Teror yang diterima oleh DJ Doni diduga karena ia kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera dan mengkritik pengelolaan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sering mengkritisi penanganan bencana Sumatera, influencer aktivis Shirley Annavita mendapatkan ancaman teror. Teror diterima berupa lemparan telur hingga ancaman melalui pesan tertulis. Dari tempat tinggal dan sering mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini saya juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Saya belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga. Nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya.
Konten kreator Sherly Anavita kerap mengkritik penanganan bencana di Sumatera melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dirinya juga pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP, Sadam Al-Jihad, terkait dengan bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Keluar dari tempat tinggal dan sering mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana. Konten kreator dan influencer Sherly Anavita menjadi perbincangan publik usai mendapat teror dari orang tidak dikenal di kediamannya di wilayah Jakarta. Sebelum teror terjadi, Sherly kerap menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sejumlah kritik disampaikan Sherly melalui unggahan di media sosial, salah satunya Instagram pribadinya yang memiliki 2,2 juta pengikut. Ia juga merupakan sosok yang vokal menyuarakan agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Terkait agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri, dirinya pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad dalam program Rakyat Bersuara beberapa waktu lalu. Harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Sherly, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional? Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Okay. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Tidak hanya mengkritik dan vokal menyuarakan penanganan bencana, Sherly juga turun langsung ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kepada korban. Sementara pengamat intelijen Wawan Purwanto menyebut bahwa teror terhadap para aktivis dan influencer bisa terjadi karena perdebatan pendapat atau kepentingan. Para aktivis dan juga influencer yang menyampaikan pendapat di ruang publik diminta memiliki mental yang kuat. Pak Wawan, Anda melihat pola teror terhadap aktivis ini seperti apa? Ya, memang situasi sedang terjadi pro dan kontra, di mana kita harus sadari bahwa ada orang-orang yang kebetulan tidak sependapat, namun caranya dengan aksi-aksi yang seperti diuraikan tadi. Bagi para aktivis memang juga harus tough lah, artinya tough itu mentalitinya harus kuat, andai kata harus berhadapan-hadapan dengan pihak-pihak lain yang kebetulan berbeda pandangan atau berbeda kepentingan. Karenanya ini menjadi satu konsepsi bersama bagaimana mengatasi masalah secara cepat tanpa harus menggunakan cara-cara atau aksi-aksi yang
bertabrakan dengan hukum. Dan kita sadari memang inilah yang terjadi di lapangan, sering ada suatu gesekan karena beda pola atau beda cara pandang. Dan kita harus siap, artinya para aktivis maupun juga mereka-mereka yang mengunggah di konten-konten di media sosial, tentu karena yang nonton orang banyak, tentu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dan kita memang media seperti ini bukan ranah privat, tapi ranah publik, sehingga harus siap terhadap reaksi pihak-pihak yang kebetulan berbeda cara penerapannya. Baik, terima kasih.